Jangan pernah sia-siakan daun-daun kering yang ada di tempat kita, di sekitaran kita, di lingkungan kita, walaupun sangat sempit kawan. Andai dari hulu sampai ke hilir kita bisa manfaatkan sampah-sampah tumbuhan, limbah-limbah dapur seperti sayuran kangkung seperti ini. Tentu ini akan sangat besar manfaatnya untuk alam kita. Antara plastik dengan sampah harus kita pisahkan. Tentu pengolahan limbah seperti plastik banyak telah diberikan oleh sahabat kita, sahabat kita semuanya yang mencintai akan lingkungan kita. Dan dari kecil kita berupaya terus untuk memberikan sharing bahwa pentingnya sampah limbah dapur seperti ini, juga apapun yang disebut limbah-limbah alami. Walaupun di tepian jalan seperti ini sahabatku, boleh sahabatku lakukan jenis tumbuhan apapun seperti kangkung, sawi, dan lain-lain. Jika ada limbah-limbahnya, daun-daun kering bisa kita kumpulkan. Dan kita di lahan sempit tidak ada teori atau teknik yang berspesifikasi, kita cukup alami saja. Terus lakukan seperti ini kawan,
Kita letak begitu saja kawan. Ini nggak apa-apa kan. Kita letak seperti ini saja. Tentu tingkat hara natrium untuk pertumbuhan tanaman kangkung ini akan terpenuhi jika dari limbah-limbah tanaman ini kita manfaatkan. Karena adanya air, matahari, terjadi proses pembusukan yang disebut sebagai kimia alami, tentu akan mendatangkan natrium klorida hibat, di mana tempat kita, di mana hujan terus mengguyur nantinya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya ke laut. Inilah hayati alam kita dari hulu sampai ke hilir, terpenuhinya unsur-unsur natrium, unsur-unsur mineral, baik itu darat kita atau kelautan kita. Oleh sebab itu mari kita mulai bersama-sama agar alam kita lestari, agar alam kita siklus perputarannya, kehidupan di darat, kehidupan di gunung, di bukit, lembah, hutan, juga di lautan, terpenuhinya unsur mineral. Terjadilah siklus yang sangat bagus untuk alam kita tetap lestari. Mari kita mulai sahabatku, sangat mudah melakukannya. Jangan sia-siakan limbah-limbah dapur, limbah-limbah sayuran. Kita memulai dari hulu, akhirnya sampai akan ke hilir. Darat laut kita, hayatinya akan mempunyai kandungan yang luar biasa. Kita bisa memulai seperti ini saja, biarlah ini kalau mengering suatu saat tanaman sayur kita juga akan terpengaruh dengan teknik pemupukan rawatan yang kita sebut sebagai natrium klorida hibat secara alami, di mana tentu ada proses-proses peleburan pada tanaman ini yang secara kimiawi adalah kimia alami dalam proses peleburan, sehingga kita menciptakan natrium klorida hibat juga secara alami. Banyak teknik mungkin pada siapapun dan dari manapun, silahkan dengan teknik yang alami Anda mencontohnya. Tetapi saya sebagai pengunggah video Agus Wito Channel, dengan teknik seperti ini kawan, kita ciptakan di sekitar kita tumbuhan-tumbuhan alami. Di waktu musim penghujan atau kemarau sangat tumbuh dengan subur. Ini maksud saya kawan. Kita tidak pernah melakukan pengobatan atau rawatan-rawatan menggunakan obat-obat buatan kawan. Cara kita merawat, cara kita memupuk, walaupun di bahu jalan, tanaman kita akan tetap tumbuh kembang dengan baik. Tapi ingat, cukup matahari, cukup air. Median kita sangat bagus, median kapur putih sangat menjuburkan. Jika median kapur putih, batuan kapur putih, juga batu-batuan di sekitar sahabatku semuanya akan bereaktif-aktif jika alam sendiri itu berputar, berproses dengan sangat normalnya. Di mana musim kemarau, di mana musim penghujan, tentu ini sangat berdampak positif pada alam kita, akan tumbuh kembang, akan subur selalu dari hulu sampai ke hilir. Jika natrium klorida hibat yang mengalir ke laut memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh laut kita, yang kita mulai dari hilir, tentu laut kita itu akan membawa suasana yang sangat subur. Laut kita akan selalu lembab, dengan full terik matahari akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan laut, baik plankton atau
fitoplankton atau lumut-lumut laut, di mana lumut-lumut laut juga menjadi konsumsi dari binatang-binatang satwa laut. Tentu kita membantunya. Jika semua sahabatku membantu dari hulu ke hilir, tentu dari darat sampai laut kita adalah alam yang luar biasa, baik untuk satwa tumbuhan atau satwa jenis ikan-ikan atau satwa laut kita. Alam kita akan selalu lembab, di mana lembab yang saya maksud adalah lembab pemicu kesuburan baik satwa tumbuhan atau satwa binatang-binatang, baik di hutan, di gunung, ataupun di laut. Ini yang saya maksud dengan penciptaan natrium klorida hebat. Itu akan membentuk mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh alam kita, baik alam darat atau alam laut. Inilah yang perlu sahabatku semuanya ingat. Aliran dari hulu sampai ke hilir, manfaatkan tumbuhan-tumbuhan alami, satwa-satwa alami, akhirnya mineral-mineral akan terpenuhi dari hulu sampai ke hilir, sampai ke laut kita. Betapa hebatnya laut kita kalau terpenuhinya mineral-mineral, sehingga unsur lembab ini yang saya maksud.